Oke, sebelum hari ini kita masuk ke pembahasannya hukum Newton, dari pembahasan yang gerak melingkar kemarin, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Nanti saya tanyakan lewat chat saja. Oke, kalau gitu. Nah, berarti hari ini kita langsung menuju ke si hukum Newton, kayak gitu ya? Iya. Nah, jadi di sini seperti yang kita tahu, hukum Newton ada 3 ya. Jadi hukum 1, hukum 2, dan hukum 3. Kalau yang di RPS-nya tuh hukum Newton nanti, dia itu mengenai mekanika statis dan dinamis, kesetimbangan benda tegar, kemudian di sini ada ketetapan dalam menjelaskan konsep hukum 1, 2, 3, dan konsep gaya gesekan statis dinamis. Kemudian ada menyelesaikan persoalan standar terkait hukum Newton tanpa atau dengan gejala gesekan dan persoalan kesetimbangan benda tegar seperti itu. Jadi yang kita bahas hari ini itu masih di hukum 1 dan 2 dulu yang belum ada gaya gesekan. Jadi kalau ada gaya gesekan itu nanti ada 2, statis dan dinamis. Kalau statis itu berarti bendanya itu diam, kemudian kalau dinamis berarti dia bendanya sedang bergerak seperti itu. Lalu di situ tuh juga di RPS-nya itu ada aplikasi gitu ya, aplikasinya. Nah, kalau aplikasinya itu di biomedik tadi tulisannya. Tapi saya belum menemukan tadi yang biomedik. Jadi yang saya tadi lampirkan di ini itu adalah tentang mana ya tadi? Nah, ini hubungan antara si hukum Newton dan olahraga kayak gitu. Nah, jadi ini nanti mungkin bisa jadi bahan bacaan tambahan ya buat Cinta ya. Bisa Iya. dibaca-baca. Kemudian juga yang lainnya itu di situ ada beberapa buku yang mengenai apa itu namanya hukum Newton di keseharian seperti itu ya. Nah, jadi masih ingat hukum 1, 2, 3? Cinta, kalau Cinta ingatnya hukum 1, 2, 3 itu tentang apa? Kayak gerak gitu. Tapi kalau Mm-mm. misalnya yang pertama itu saya ingat saya tuh yang diam aja. Yang diam aja atau Uh, kan jumlah gayanya sama dengan 0 ya di sini rumusnya. iya. Sigma F sama dengan 0. Berarti bendanya tuh bisa diam aja atau bergerak dengan kecepatan konstan. Berarti kalau kecepatan konstan itu GLB atau GLBB kemarin? GLB. Betul. Jadi kalau dia itu hukum 1 Newton, berarti dia entah itu diam saja atau bergerak dengan kecepatan yang konstan. Jadi benda yang diam akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Artinya kecepatannya tetap. Kalau hukum 2 Newton menurut Cinta bagaimana? Dia punya arah pakai vektor gitu kah, Bu? Semua ada vektor. Jadi hukum Oh, Newton itu gaya kan. Jadi semua gaya punya vektor. uh, Kalau hukum 2 yang seperti apa selain ada vektornya? saya Atau nggak contohnya? terlalu paham. Oke. Jadi kalau hukum 1 Newton itu kan benda yang diam, terus diam, kalau bergerak, terus bergerak. Kalau hukum 2 itu tentang benda yang punya percepatan. Nah, jadi di sini ada rumusnya. Sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Contohnya itu, misalkan nih, Cinta itu lagi ngedorong troli belanja. Troli belanja tadi, kalau dia penuh sama masih belum ada isinya, itu lebih berat mana? Ya, ininya, dorongnya gitu. Gimana, Bu? Troli belanja yang kayak di mall-mall itu loh, kalau Iya. misalkan belum ada isinya, jadi trolinya tuh masih kosong, sama troli belanja yang udah penuh isinya, maka akan lebih berat yang mana ngedorongnya? Yang penuh. Yang penuh, betul. Berarti di situ si gaya juga dipengaruhi oleh massa pertama. Jadi kalau massanya itu makin besar, otomatis gaya yang digunakan makin besar. Kemudian gayanya itu kan misalkan Cinta ikut tuh ngedorong trolinya ke depan. Berarti kan dia jalannya ke depan. Apakah Iya. gaya yang Cinta berikan juga ke depan? Iya. Nah, berarti arah gaya itu searah dengan arah gerak kayak gitu. Terus ada juga arah gaya yang berlawanan arah gerak. Kalau arah gaya berlawanan dengan arah gerak, itu berarti masuknya ke hukum 2 Newton. Jadi gaya aktif sama dengan negatif reaksi. Jadi, misalkan kalau sedang berenang, berenang itu kan tangannya ke belakang ya pasti ya.
buat buat berenang kan tangannya kayak dari depan ke belakang sehingga badan kita akan menuju ke depan. Atau mungkin roket air. Roket air itu kan kalau ada roket air, berarti airnya akan nyembur ke bawah, roketnya menuju ke atas. Kayak gitu ya, Cinta ya? Iya. Berarti kalau ketika gaya berlawanan arah dengan gerakan benda, itu nanti masuknya ke hukum 3 Newton. Jadi gaya aksi sama dengan negatif gaya reaksi. Itu hukum 3. Kalau misalkan ada perpaduan antara hukum 2 dan hukum 3, itu contohnya kita sedang mengerem mobil. Nah, jadi kalau kita sedang mengerem mobil, gaya yang dilakukan dia kan ke belakang gitu ya. Nah, sedangkan mobilnya tetap bergerak maju kemudian berhenti. Nah, itu berarti ada percepatan yang sedang dilakukan, kemudian ada aksi reaksinya. Terus habis itu kalau kita diem di mobilnya atau di kursi mobilnya kan berarti kita nggak kena gaya langsung ya dari mesin mobil. Nah itu berarti tubuh kita sedang melakukan hukum 1 Newton. Kalau tiba-tiba mengerem berarti kan kita maju ke depan ya. Rem itu maju ke depan. Berarti tubuh kita yang nggak kena gaya secara langsung tadi itu maju ke depan atau dia itu berusaha untuk tetap diam seperti itu. Jadi itu untuk pengertian awal ya tentang hukum 1 Newton, hukum kedua dan hukum ketiga. Gimana untuk pengantarnya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Berarti kalau misalnya hukum 2 itu dia pakai percepatan. Terus kalau hukum 3-nya tadi karena apa itu yang kayak berlawanan arah gitu. Jadi kalau hukum kedua itu ada percepatannya, kemudian hukum 1 nggak ada percepatannya, kalau hukum 3 itu ada percepatannya, tapi yang kita fokuskan hanya ke arahnya aja. Jadi kalau hukum 3 itu cuma ke arah yang berlawanan tadi. Jadi di sini ada kata ada negatif, itu artinya dia berlawanan arah. Seperti itu ya. Iya. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini kalau masuk ke buku, nah jadi kalau di buku first law dari hukum Newton itu dia juga dikatakan sebagai ini di sini inertial frames bukan sih tadi apa ya ini nih inersia. Jadi hukum 1 Newton itu juga bisa dikatakan kelembaban inersia. Jadi kenapa kok ada kelembaban inersia? Karena di situ dia itu bertahan. Nah, jadi body velocity-nya not change. Berarti dia itu kecepatan pada suatu benda tidak berubah dan tidak dapat diakselerasi atau tidak dapat punya percepatan. Sehingga Fnet itu seperti gaya bersihnya, itu adalah 0. Jadi misalkan lah kita bayangin ada tarik tambang gitu ya. Tarik tambang kan berarti ada grup sebelah kanan sama grup sebelah kiri. Atau di sini. Jadi tadi saya coba pakai Canva biar nggak di Word. Nah, jadi katakanlah di sini ada orang yang lagi tarik tambang, kemudian yang regu satunya kan berarti ke arah kiri, regu satunya lagi ke arah kanan, seperti itu. Kalau hukum Newton, gaya yang ke kiri itu katakanlah regu sebelah kiri itu punya gaya 30. Nah, jadi F1 katakanlah 30. Kemudian regu 2 itu ternyata gayanya juga 30. Nah, jadi di sini ada regu 2 itu 30. Kira-kira bakalan ada yang menang nggak regunya? Tidak. Tidak, betul. Jadi si tarik tambang tadi akan tetap diam. Nah, itu artinya dia sedang hukum 1 Newton seperti itu. Jadi hukum 1 Newton itu bukan berarti nggak punya gaya, tapi bisa jadi dia itu punya gaya, hanya saja jumlah gaya yang bekerja itu 0. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan batu diem itu kan jelasnya nggak punya gaya. Tapi ini ada tali tarik tambang. Nah, ketika dia itu ditarik ke kanan ke kiri dengan gaya yang sama, ternyata dia masih diam, berarti dia adalah hukum 1 Newton atau mempertahankan keadaan seperti itu. Kemudian nanti kalau misalkanlah ada dikatakan kecepatannya konstan, berarti dia masuk hukum 1 atau hukum 2? 1.
Oke, betul gitu ya. Jadi kalau dia itu jumlah gayanya 0 atau mungkin kecepatannya itu konstan atau percepatannya 0 berarti langsung hukum 1. Nah, kemudian kita lanjut lagi di sini tadi ada mengkombinasikan gaya. Nah, jadi di sini jumlah gaya adalah F1 ditambah F2. Kalau tadi saya katakan negatif di sini karena yang satunya ke arah kiri. Jadi di sini harusnya ada tanda negatif. Nah, jadi di sini nanti ada negatif. Nah, artinya negatif itu adalah ke arah kiri. Kalau misalkan di sini positif semua, berarti ke arah kanan semua. Terus kan nanti ada nih gaya totalnya. Kalau muncul gaya total, berarti dia nanti masuk ke hukum kedua. Nah, kita lihat di sini, kan kemarin kalau di vektor itu ada dua vektor yang punya sudut gitu ya. Iya. Seperti ini, kemudian nanti ada jumlah vektor yang di bagian tengah. Masih ingat rumusnya apa? Jumlah vektor yang bagian tengah? Saya lupa. Atau resultan vektor? Itu yang pakai akar bukan, Bu? Iya, yang pakai akar. Ada? Ada. Jadi kemarin tuh akarnya tuh bisa dua bentuk ya. Akarnya tuh bisa berbentuk kayak Pitagoras. Nah, jadi kalau yang Pitagoras itu berarti langsung akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Kalau dia siku-siku. Kalau nggak siku-siku berarti kita bisa pakai yang ini. F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 F2 cos alfa. Gitu ya. Kemarin kan pakai cos ya. Iya. Nah, kemudian kalau misalkan dia itu tumpul, sudutnya tumpul, berarti nanti hasilnya adalah negatif. Ini kan sudutnya lancip ya, berarti kurang dari 90. Kalau tumpul itu lebih dari 90, berarti nanti nilainya negatif, seperti itu. Nah, kemudian di sini karena ada penjumlahan vektor, nah berarti kita harus belajar juga cara menjumlahkan vektor. Nah, jadi sebelum kita masuk ke sini, cara menjumlahkan vektor kita coba menjumlahkan vektor dengan metode. Nah, jadi metodenya ada dua, yaitu metode poligon sama satu lagi metode jajar genjang. Nah, jadi kita lihat dulu yang metode poligon. Jadi kalau metode poligon di sini, saya copy aja ya. Jadi kalau ada menjumlahkan vektor dengan metode poligon. Nah, jadi kalau poligon itu dia langsung dari satu vektor ke vektor selanjutnya. Contohnya ada di sini. Ini kan A ke atas, dari A lanjut ke B, dari B lanjut ke C. Terus ada yang merah-merah ini, jadi garis merah itu sama dengan resultan vektor. Garis merah itu adalah resultan vektor. Jadi resultan vektor pada gaya, misalkan tadi dikatakan F-net. Nah, jadi gaya total, gaya neto F1 plus F2. Ini kan gaya netonya F1 plus F2. Kalau ini namanya cara jajar genjang. Kita lihat yang cara poligon dulu. Kalau cara poligon itu dari satu vektor ke vektor lain ke vektor selanjutnya itu saling berurutan. Jadi dia itu ke atas, ke kanan, ke bawah mengikuti arah vektornya. Jadi ada A plus B plus C, terus resultan vektor itu arahnya adalah dari titik awal ke titik akhir. Jadi di sini yang merah itu kan dari A bagian pucuk sampai C bagian tepinya si anak panah. Nah, jadi kalau resultan vektor dari titik awal menuju titik akhir. Itu kalau dia menggunakan metode poligon.
Terus yang satunya menjumlahkan vektor dengan metode namanya jajar genjang. Nah, di sini bisa jajar genjang seperti itu. Kalau dengan cara jajar genjang, kita lihat di sini. Nah, jadi kalau jajar genjang itu sebentar, metode jajar genjang. Kalau jajar genjang itu sama dengan yang kita lakukan di contoh bagian atas. Nah, ini contohnya. Jadi kalau metode yang jajar genjang itu dari satu titik tangkap yang sama atau dari yang 0,0. Nah, ini kan satu titik tangkap yang sama di sini di pucuk yang bagian sebelah kiri bawah, atau mungkin kalau di koordinat itu 0,0 kan ada ya koordinat 0,0. Nah, seperti ini. Jadi dia dari koordinat 0,0 di sini. Kalau yang cara segitiga atau poligon tadi ya saya bilangnya, itu kan dari satu titik lanjut ke titik lain. Tapi nanti hasilnya adalah sama. Jadi boleh cara segitiga, boleh cara jajar genjang, boleh, itu nanti hasilnya tetap sama. Kita copy paste di sini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kok tiba-tiba ada F1 plus F2, yang sebelah sini F1 min F2, bedanya apa? Bedanya kita lihat, yang bagian atas, F1-nya kan miring ke kanan atas, F2-nya kan ke kanan nih, nah, positif. Di sini negatif F2, berarti dibalik aja F2-nya jadi ke arah kiri. Jadi kalau ada vektor negatif, arahnya itu langsung diubah, tapi dia letak koordinatnya tetap sama. Ini kan koordinatnya di garis X ya. Ini ya tetap sumbunya sumbu X, tapi arahnya tuh jadi ke kiri. Terus nanti resultan vektornya itu adalah, ini ditarik garis tipis-tipis yang sejajar dengan dua vektor. Jadi garis yang tipis-tipis ini nggak angger garis, tapi dia garis yang sejajar antara satu vektor dengan vektor lain. Nah, kemudian dari titik tangkap menuju pertemuan titik-titik yang atas ini, nah itu adalah resultan vektornya. Ini juga gitu, dari titik 0,0 ke yang penghubungnya ini, titik-titiknya itu namanya adalah resultan vektor. Kalau kita bandingkan cara segitiga atau cara poligon dengan cara jajar genjang, itu resultan vektornya hasilnya sama. Jadi misalkan ini vektor A ditambah vektor B, kan berurutan, jadinya vektor C. Terus habis itu kalau pakai yang jajar genjang, ada vektor A, ada vektor B. Terus habis itu kita tarik garis yang sejajar. Jadi intinya garis lurus yang selanjutnya ini sejajar. Terus ada titik pertemuannya. Nah, kita tarik dari awal sampai titik pertemuan, itu ternyata hasilnya adalah resultan vektor. Jadi sama untuk cara jajar genjang dan segitiga. Gimana Cinta, ada yang mau ditanyakan? Berarti kok kayak terserah mau pakai yang segitiga atau jajar genjang kan ya, Bu? Terserah. Ya sudah. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Belum. Selain itu? Belum? Oke. Rumusnya sama atau beda? Sama. Sama, betul. Jadi rumusnya sama. Kita pakai rumus yang ini tadi. F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat tambah F1 F2 cos theta atau cos alpha. Kayak gitu. Nah, lalu di sini ada checkpoint. Oke, kita coba di sini checkpointnya. Nggak bisa. Kok nggak bisa di ini? Di copy. Paste. Oh, harus di screenshot kayaknya. Nah, jadi di sini ada contoh gitu ya. Contoh untuk memahami bagaimana si pertambahan vektor tadi bekerja. Yang manakah dari 6 gambar ini yang benar menunjukkan tentang penjumlahan vektor dari vektor F1 dan F2 untuk merepresentasikan jumlah vektor yang Fnet. Oke, kita coba ya. Kalau dari yang A, B, C, D, itu dia pasti cara segitiga. Atau cara pertama tadi yang satu vektor ke vektor selanjutnya.
Kalau yang E dan F itu jelas dia yang kedua, jejar genjang. Karena kan ada titik-titiknya kecil-kecil ini. Iya. Kalau menurut Cinta yang benar yang mana? Yang menyatakan dia adalah F1 ditambah F2 sama dengan Fnet. Kira-kira yang mana? Yang A. Yang A dan C. A dan C. Oke, kita simpan dulu ya. F2 sama dengan Fnet. Pertama, yang satu. Yang satu itu awalnya dari mana? Titik awalnya dari ujung ya. Nah, ujung yang titik ini. Terus dia ke F1. Iya. Habis F1 ke F2. No. Jadi dia ini kan dari nilai F1 ke atas nih. Nah, jadi ini awalnya, kemudian dari F1 ke atas gini. Nah, terus kan dilanjut, lanjutnya itu ke bawah. Seret. Ke bawah sini. Iya kan ya? Iya. Berarti titik akhirnya itu di tepi sini, titik akhir. Maka perpindahannya itu dari awal ke akhir sini. Di perpindahannya warna merah. Berarti kalau yang A itu nanti nulisnya gini. Kalau yang A itu nulisnya F1 ditambah Fnet. Kan kalau yang nggak ada F-nya itu berarti Fnet tuh ya. Itu sama dengan F2. Nah, jadi kalau nomor 1 itu nulisnya seperti ini, Cinta. Kenapa kok kayak gitu? Karena kalau dia metode poligon atas segitiga itu dari satu vektor lanjut ke vektor selanjutnya langsung lurus. Jadi tadi langsung ke atas, terus langsung menikung ke bawah. Jadi dia titik awalnya di sebelah kiri bawah, titik akhirnya di sebelah kanan bawah. Dia. Iya. Nah, kalau yang C kita lihat. Kalau yang C kan awalnya itu di mana? Awalnya ada di sebelah pojok kiri juga. Dia kemana dulu? Dia ke arah kanan dulu, terus ke atas dulu, gitu ya? Yang ke kanan itu F berapa? F2. F2. Yang ke atas adalah F1. Duluan F2 atau F1? F2. Berarti penjumlahannya bagaimana? F2 plus F1 sama dengan Fnet. Betul. Nah, jadi kalau vektor itu urutan penjumlahannya urutan penjumlahannya itu dia berdasarkan mana dulu yang ditempuh. Nah, jadi ini F2 ditambah F1 sama dengan Fnet seperti itu. Kita coba yang B. Yang B itu bagaimana? Apa ditambah apa sama dengan apa? F2 ditambah Fnet sama dengan F1. Oke, betul. Fnet sama dengan F1. Ini sama dengan yang ini tadi, tipu. Oke, kemudian kalau yang D. F1 ditambah F2 sama dengan Fnet. F2 sama dengan Fnet. Jadi A, B, C, D yang benar adalah yang D. Yang D. Kalau yang E. Yang E tadi titik tangkapnya adalah yang bawah. Kemudian ya di bawah itu ada F1 sama F2. Nah, berarti yang tengah itu langsung otomatis Fnet. Nah, atau jumlah gaya. Terus bedanya sama yang bagian kiri ini, bagian kanan ini apa bedanya? Arahnya kebalikannya enggak? Iya. Nah, kalau arahnya kebalikannya berarti tadi bagaimana? Minus. Minus, betul. Jadi di sini kalau arahnya kebalikannya, dia jadi minus seperti itu. Berarti yang benar adalah D dan E. Seperti itu ya? Iya.
Saya masih tadi tuh ngelihatnya lewat apa, arahnya gitu, Bu, jadi kayak agak tricky. Arah yang mana? Arah yang Arah tanda panahnya gitu. tanda panahnya. Oke, jadi nanti kalau dilihatnya lagi, itu lihat titik awalnya, kemudian dari titik awal ke tanda panah yang mana. Jadi dilihatnya harus ada titik awalnya. Ini kan titik awalnya berarti yang ini ya, yang di blok-blok ini. Seperti itu. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Belum. Belum, kita lanjut lagi ya. Terus habis itu di sini ada hukum 2 Newton. Nah, jadi hukum 2 Newton di mana force of on a body is equal to the product of the body mass and its acceleration. Jadi kan dia adalah pakai dot product. Nah, jadi kalau pakai dot product itu kenapa kok pakai dot product? Karena masanya adalah skalar. Kemudian percepatannya adalah vektor. Jadi kalau skalar dan vektor nggak bisa pakai cross product, dia harus pakai dot product. Alasan lain, kalau cross product itu hasilnya vektor atau skalar? Cross scalar. Betul. Sedangkan gaya itu kita butuhnya adalah vektor. Berarti kita nggak bisa pakai cross, kita harus pakai dot. Karena kalau pakai dot hasilnya sama-sama skalar. Seperti itu. Oke? Oke. Nah, terus di sini second law of Newton itu tuh ada keterangan acceleration of an object is directly proportional to the net force acting on it. Jadi percepatan pada objek itu pasti searah gitu loh. Jadi arahnya itu pasti sama dengan total dari gaya yang bekerja seperti itu. Jadi kalau misalkan diperlambat berarti kan kayak di hook apa di stop di apa ya dicegah gitu untuk bergerak. Jadi misalkan mobil bergerak ke depan direm, berarti gaya ngeremnya adalah ke Depan. nih, mobil ke depan untuk direm, berarti gaya pengeremannya ke Belakang. ke belakang. Berarti percepatannya ke Belakang. betul. Jadi kalau ada percepatannya negatif itu bisa disebut perlambatan. Seperti itu ya. Iya. Oke. Kemudian di sini selanjutnya ada gambar menunjukkan dua gaya horizontal yang bekerja pada balok di atas tanpa gesekan. Jika gaya horizontal ketiga juga bekerja pada balok, berapa besar dan arah gaya ketika balok diam dan bergerak ke kiri dengan kecepatan konstan? Bagaimana mengerjakan soal ini? Berapa gaya yang bekerja pada kotak ini? Gaya ketiga ya, kan udah ada gaya pertama 5 Newton, gaya kedua 3 Newton. Berapa gaya ketiga yang bekerja agar diam? Dan arahnya kemana? Ditambah gitu. Kenapa kok ditambah? Ini biar dia diam gitu kan, Bu? Biar dia stationary atau diam. Saya mikirnya yang kirinya ditambah 2 biar jadi sama-sama 5. Oke, berarti agar diam gaya ketiga sebesar berapa tadi? 2. 2 Newton dengan arah Ke kiri. ke kiri. Betul. Kemudian agar bergerak ke kiri dengan kecepatan konstan bagaimana? Yang kanan dikurangi 5. Yang kanan dikurangi 5. Kalau yang kanan dikurangi 5 berarti yang kiri tinggal 3. Gitu. Oh, yang kanan dikurangi 2. Kalau dia dengan kecepatan, saya bingung. Gimana? Agar diam. Kan tadi agar diam udah benar. Sekarang agar bergerak ke kiri dengan kecepatan konstan. Jadi kalau ada kecepatan konstan berarti dia apa? Dijadiin saya bingung. Kecepatan konstan itu GLB atau GLBB? GLB.
GLB itu hukum Newton keberapa? 1. Kalau hukum Newton ke-1, jumlah gayanya berapa? 0. Oke, berarti biar jumlah gayanya 0, bagaimana? Yang kiri dijadiin 5 juga. Berarti bagaimana biar yang kiri jadikan 5? Ditambah 2. Betul, berarti gaya ketiga adalah sebesar 2 Newton dengan arah ke kiri. Berarti itu 2 pertanyaan itu jawabannya adalah sama. Saya nggak paham yang B. Kan kalau misalnya dia, ini maksudnya tuh cuma yang kiri aja, berarti dia tuh kayak diem gitu atau gimana? Saya bingung. Kan yang pertama diam. Iya. Yang kedua itu dia bergerak ke kiri, tapi kecepatannya sama. Berarti kalau kecepatannya sama atau kecepatannya konstan, bendanya tuh udah bergerak. Jadi kalau belum dikasih gaya tambahan, gaya totalnya ini berapa? Kalau belum dikasih tambahan? Cuma 5 sama 3. Ya, 5 sama 3. Ini berlawanan arah loh. Iya. Berarti berapa? Gaya F-net-nya berapa? Neto, gaya netonya berapa ini? 2. 2. Arahnya ke? Kiri. Arahnya ke kanan. Kan yang menang yang 5. Ya kan ya? Iya. Nah, berarti kan kalau belum ada gaya ketiga, itu tuh dia 2 Newton ke kanan. Berarti dia punya percepatan tidak? Tidak. Ada gayanya kok, gaya 2 Newton. Punya, betul. Sekarang kalau nggak mau punya percepatan, berarti kan harus diperlambat. Iya. Nah, diperlambatnya itu berarti dengan nilai yang sama dengan percepatan. Katakanlah percepatannya itu 1 meter per sekon ke kanan, berarti diperlambatnya harus 1 meter per sekon ke kiri, gitu ya? Iya. Nah, benda ketika diperlambat itu ada 2 kemungkinan. Dia bisa diam atau tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Cinta pernah naik motor di jalan yang sepi? Pernah. Itu kan kalau misalkan jalan sepi, kita bisa mengatur kecepatan motor kita ya? Iya. Jadi kalau misalkan lagi gabut nih, pengen pelan-pelan aja, tak biarin kecepatan di speedonya itu katakanlah 40 km per jam. Itu bisa nggak kayak gitu? Bisa. Nah, berarti kalau kecepatannya itu dibuat tetap 40 km per jam, sampean itu sedang melakukan gerak lurus beraturan. Ada gayanya nggak motornya, bekerja nggak mesinnya? Ada. Bekerja, tapi dia jumlahnya adalah 0. Jadi ada gaya bekerja, tapi gaya yang bekerja ke depan sama gaya yang bekerja ke belakang, itu nilainya sama, sehingga kecepatannya konstan. Jadi nanti balik ke hukum 1 Newton, kayak gitu. Jadi kalau benda yang terus bergerak atau tetap diam, bukan berarti nggak punya gaya, bisa jadi punya gaya, cuma jumlahnya aja 0. Seperti itu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Belum. Belum, aman? Aman. Nah, kita lanjut lagi ya. Terus habis itu di sini ada yang namanya gaya berat. Nah, jadi kalau gaya berat itu dipengaruhi oleh apa, Cinta? Gravitasi. Betul. Jadi gaya berat itu dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Berarti gaya berat itu arahnya kemana? Ke bawah. Ke bawah atau ke pusat bumi. Nah, jadi di sini ada rumus Fg atau biasanya kita pakai W kecil gitu ya. Itu adalah massa dikali gravitasi. Nah, di mana gaya berat ini dia selalu sama dengan nilai gravitasi pada suatu planet. Jadi kalau gravitasi planetnya kecil, gaya beratnya kecil. Kalau gravitasi planetnya besar, gaya beratnya juga besar. Terus habis itu di sini kan ada timbangan gitu katakanlah ya. Iya. Ada satu benda yang besar, terus satu benda itu lagi yang kecil. Nah, berarti di sini kalau timbangannya itu sama, ini kan seimbang, maka otomatis gaya berat yang dirasakan oleh benda sebelah kanan itu sama dengan gaya berat benda yang sebelah kiri, kayak gitu.
Kemudian timbangan lain itu juga bisa pakai timbangan ini, spring atau apa namanya, pegas kayak gitu ya. Nah, jadi kalau dulu itu kita pakai yang kayak neraca pegas, itu kalau skala besarnya bisa untuk menimbang katakanlah ini semangka kayak gitu, yang diukur atau yang dilihat skalanya dari pegas itu dia berhubungan dengan gaya berat dari benda. Tapi hari ini kita belum bahas tentang pegas dulu, kita cuma lihat gaya beratnya aja. Kayak gitu ya. Iya. Oke. Kemudian selanjutnya ada gaya normal. Gaya normal itu apa sih, Cinta? Seingat Cinta deh, apa sih gaya normal itu gitu? Kayak gaya aja, nggak ada percepatan dan sebagainya. Lagi ada percepatannya hukum 1 Newton nanti. Kayak gaya aja gitu. Saya bingung. Jadi, gaya normal itu kita lihat di sini. When a body press against a surface, the surface even seemingly rigid one ternya yang nggak terlalu apa ya, kayak lemah gitu ya, deforms and push on the body with a normal force and is perpendicular to the surface. Nah, jadi di situ ketika sebuah benda kok dia ada di sebuah permukaan, even dia itu permukaannya itu nggak terlalu ketara, contohnya permukaan nggak terlalu ketara itu kayak di dinding. Di dinding kan dia tuh nempel ya, ke dindingnya tuh nempel. Bukan yang kayak kita di atas lantai. Lah di atas lantai kan kita dengan sadar kita menginjak lantai. Nah, kalau kita tuh misalkan tangan kita menyentuh dinding, itu kan kadang cuma nyentuh tok. Nah, tapi itu tetap ada nempel di permukaan. Nah, ketika dia tuh nempel di permukaan, dia pasti punya gaya normal yang arahnya itu perpendicular to the surface. Perpendicular itu adalah tegak lurus dari si ini ya, surface-nya, surface atau permukaan. Jadi contohnya di sini katakanlah untuk yang gaya normal. Gaya normal. Jadi kalau dia itu bendanya digantung, dia nggak punya gaya normal, cuma benda yang nempel aja. Jadi katakanlah di sini ada meja. Nah, ada meja. Kemudian di meja itu ada sebuah kotak. Nah, di sini kan kotaknya berinteraksi dengan meja ya. Ini yang biru sama merah itu berinteraksi. Maka nanti ada gaya normal yang arahnya tegak lurus dengan si meja. Nah, ini adalah gaya normal. Gaya normal ini dia otomatis keluar dan nggak ada rumusnya. Jadi rumusnya nanti dilihat dari gaya apa yang searah seperti itu. Nah, di sini gaya yang searah atau bukan gaya searah sih, gaya yang sesumbu tapi berlawanan arah. Kan di sini kalau gaya yang sesumbu tapi berlawanan arah itu merupakan gaya berat. Nah, jadi kan di sini nanti ada gaya berat atau tadi F gravitasi. Nah, berarti pada kotak yang ada di atas meja, gaya normal itu dia setara dengan gaya gravitasi. Kalau misalkan dia di dinding, nah jadi di sini katakanlah dinding, kemudian ada suatu lukisan, mungkin seperti itu. Nah, jadi di sini ada sebuah lukisan. Berarti gaya normalnya ke arah mana? Ke samping. Ke samping kanan, betul. Nah, gaya normal yang ke samping kanan ini kita harus melihat ada nggak gaya yang searah. Kalau nggak ada gaya yang searah, berarti untuk gaya normalnya harus kita cari dengan cara lain. Nah, cara lainnya itu seperti apa? Cara lainnya itu adalah ketika di sini kan ada gaya berat ya. Gaya beratnya kan ke arah bawah. Seret gitu ya. Ini gaya berat. Nah, biasanya selain apa namanya ada gaya berat itu, ada gaya tagang tali. Nah, atau mungkin talinya tuh miring kayak gitu. Itu bisa kita cari. Jadi misalkanlah di sini ada sebuah benda miring atau bidang miring. Ini kita lupakan dulu. Nah, jadi ini arahnya aja ya. Kalau misalkan ada benda miring, katakanlah benda miring seperti ini, terus kan bendanya ikutan miring. Apakah gaya normalnya ikutan miring? Tidak. Tadi gimana?
Jadi keterangannya adalah tegak lurus. Berarti si gaya normalnya adalah ikutan miring. Jadi dia harus benar-benar tegak lurus dengan permukaan. Nah, jadi di sini 90 derajat juga nilainya dari sudutnya. Jadi di sini juga 90 derajat. Nah, bedanya kalau miring kita tuh bisa dapat bantuan dari gaya berat. Gaya berat kan dari tengah-tengah benda ke bawah gini. Nah, FG. Kemudian gaya beratnya itu bisa kita bagi. Nah, jadi nanti gaya beratnya kita bagi ke bagian bawah sama ke bagian yang lurus dengan si ininya, apa namanya? Eh, gaya miringnya atau bidang miringnya seperti itu. Jadi kalau yang miring itu kalau nggak salah sin, yang di sini cos. Tapi itu kita bahas di pertemuan selanjutnya. Yang penting di sini kita pahami bahwa gaya normal itu bukan gaya yang normal-normal aja atau gaya yang nggak punya percepatan, itu enggak. Jadi gaya normal itu adalah gaya yang bagaimana tadi Cinta? Yang nggak punya gaya. Yang Gaya normal bukan nggak punya gaya. Gaya normal itu yang tegak lurus dengan gaya. Tegak lurus dengan gravitasi. tegak lurus dengan permukaan. Surface sama surface. Jadi kalau dia nggak punya surface, dia nggak punya gaya normal. Jadi kalau misalkan kita gambarin ya di sini, katakanlah ada sebuah katakanlah ada sebuah ini apa namanya atap. Nah, terus habis itu pada atap tersebut dikasih tali, terus talinya ada bola lampunya. Nah, jadi di sini ada bola lampunya. Berarti dia kan nggak punya permukaan. Maka kalau nggak punya permukaan, gaya normalnya itu tidak ada. Fn-nya atau sisi di sini karena bola menggantung kayak gitu ya, maka bola tidak memiliki atau tidak memiliki apa ya bukan memiliki tidak berkaitan apa ya tidak berinteraksi dengan suatu permukaan tertentu gitu ya, tidak berinteraksi dengan permukaan tertentu sehingga nilai gaya normal adalah nol atau tidak terdeteksi seperti itu. Jadi kalau dia ada permukaan baru ada gaya normal, kalau dia itu nggak menempel dengan permukaan berarti otomatis dia nggak punya gaya normal. Nah, gimana? Ada yang mau ditanyakan, Cinta? Belum. Belum. Oke. Kalau misalkan bolanya itu katakanlah apa namanya itu menggelinding ke atas sama menggelinding ke bawah, gaya normalnya sama atau beda? Menggelinding ke atas. Kan kayak misalkan bola terus kita dorong sehingga dia itu bergerak ke atas atau kita tarik, jangan digelindingin, kita tarik bolanya ke atas sama kita gelindingkan bolanya ke bawah, gaya normalnya sama atau enggak arahnya? Enggak. Jadi entah itu dia bendanya ke atas atau ke bawah, gaya normalnya itu tetap sama. Jadi kalau misalkan dia ke atas gitu ya, nah jadi ini katakanlah ada gaya yang ke arah bawah. Nah, jadi di sini ada gaya ke arah bawah, F bawah gitu. Terus habis itu di sini ada suatu kotak yang mana kotaknya ditarik ke atas. Nah, ini ya si apa namanya gaya normalnya itu juga sama arahnya tegak lurus dengan benda. Nah, jadi dia arahnya sama-sama tegak lurus benda. Entah itu dia digerakkan ke atas atau ke bawah. Kalau gambar saya itu kan dia ini ya, apa namanya, beda arah segitiga siku-sikunya. Nah, sekarang saya buat di bawahnya lagi, searah.
Katakanlah seperti ini, dia dari atas, kemudian dia ditarik ke bawah. Nah, bidang miringnya kan sama. Karena bidang miringnya sama, maka dia nilai gaya normalnya arahnya juga sama. Karena nggak lihat gaya yang bekerja, yang dilihat adalah tegak lurus dengan permukaan. Seperti itu. Kalau yang paling mudah itu adalah gaya normal pada benda yang datar. Nah, horizontal. Kalau vertikal ini agak susah karena dia lihat vertikalnya jenis seperti apa. Yang bagian benda miring itu juga agak susah karena dia harus melihat gaya pada sin dan cosnya atau pada sumbu ke bawah dan ke samping. Seperti itu. Tapi nanti kita bahas di materi selanjutnya. Oke, tentang arah gaya normal dulu. Ada yang mau ditanyakan? Belum. Belum, lanjut ya. Terus setelah gaya normal, nah jadi ini contohnya ada FG ke bawah, FN ke atas. Kita lihat latihan soal. Nah, jadi di sini ada sebuah soal yang artinya gaya horizontal atau gaya neto, gaya total berarti ya, yang sama diterapkan untuk interval waktu tetap, yaitu delta T. Untuk masing-masing dari dua benda yang masanya M1 dan M2 yang berada di atas permukaan yang datar tanpa gesekan. Nah, berarti nggak ada gesekan ya, masih lurus-lurus aja. Misalkan massa 1 itu lebih besar daripada massa 2. Dengan mengasumsikan kedua benda pada awalnya dalam keadaan diam, berarti kalau diam kecepatannya adalah 0. Berapa perbandingan percepatan selama selang waktu dalam hal F? Dalam hal F itu di sini mungkin dalam gaya F gitu ya, kan tadi gayanya sama untuk benda M1 dan M2. Bagaimana si perbandingan percepatan. Jadi kayaknya tuh percepatan pertama itu lebih besar nggak dari percepatan kedua, atau mungkin justru sebaliknya. Kemudian yang B, berapa rasio kecepatan? Nah, jadi kalau tadi percepatan, sekarang yang B ditanyain kecepatan pada akhir interval waktu. Dan C, berapa jauh jarak kedua benda dan mana yang lebih dulu sampai gitu. Misalkan dikasih selang waktu 10 detik, mana yang lebih sampai duluan dan mana yang sampai paling akhir kayak gitu. Menurut Cinta bagaimana cara mengerjakan soal seperti ini? Cuma diketahui gaya sama masa aja, sama perubahan waktu dan durasi waktu. Saya bingung. Kita coba ya di sini. Itu ada dua benda. Nah, jadi di sini contoh soal. Tadi ada dua benda 1 dan benda 2. Massa 1 lebih besar daripada massa 2. Oke, jadi katakanlah ada sebuah kotak. Kotak itu apa? Kubus deh, jangan kotak. Oke. Jadi ada kubus 1, dia kecil gitu. Terus kubus 2, dia besar. Nah, berarti kan ada benda massa 1 sama massa 2. Dia di sebelahan gini. Oke. Kemudian gayanya sama. Katakanlah mereka itu didorong ke depan. Nah, jadi ini ke depan gitu dengan gaya F. Kemudian yang satunya juga. Ini yang di sini, wes. Nah, jadi katakanlah startnya sama. Yang satunya juga dengan gaya F yang sama. Ini F sama E. Bedanya M1 ini di bawah, M1 lebih besar daripada M2.
Pertama, perbandingan percepatan. Kalau kita mau cari percepatan itu rumusnya apa? Percepatan, rumusnya hukum 2 Newton. Halo, Cinta masih terhubung? Pakai yang ada masanya. Iya, bagaimana? Apa dibagi apa? Percepatan. Masa dibagi gaya dibagi masa. Kalau Iya, hukum keduanya itu yang M dikali A. Betul, M kali A berarti A sama dengan F dibagi M. Ini loh yang ini. Oh, iya. Oke? Iya. Nah, di sini kita lanjut. Tadi apa tadi? F dibagi M. Kok nggak bisa? Nah, F-nya sama atau beda? Sama. Sama. Nah, berarti di sini katakanlah asumsikan perbandingan percepatan. Nah, berarti katakanlah di sini ada ada A1 sama A2 gitu ya. Nah, berarti ada A1 dibanding atau dibagi aja deh, dibagi A2. Berarti ada F dibagi M1. Nah, terus habis itu dibagi F per M2. Nah, ini sama dengan A1 per A2. Kita sebutnya A1 per A2 sama A1 dibanding A2 sama atau beda? Yang ini, yang atas, sama yang bawah, ini sama atau beda? Sama. Sama. Ini A ya, bukan D. Terus habis itu kita bagi. Kalau pembagian didesimalkan, dijadikan perkalian, bagaimana? F kali Kalau biar jadi perkalian, berarti yang belakang diubah. Caranya diubah bagaimana? Jadi apa? M2 per F. F-nya boleh dicoret nggak? Boleh. Boleh. Nah, berarti kalau F-nya boleh dicoret, tinggal M2 per M1. Nah, berarti perbandingannya sama atau beda? Yang atas A1, yang bawah A2. Oh, ternyata perbandingannya itu setara dengan M2 dan M1. Nah, berarti ini sama dengan M2 per M1. Berarti ini berbanding terbalik atau berbanding lurus? Berbanding terbalik. Nah, tadi M1 sama M2 lebih besar yang mana? M1. M1 berarti percepatannya lebih besar yang? M1. Loh, tadi katanya berbanding terbalik. Oh, M2. M2, betul. Jadi kalau dia itu kecil, malah makin cepat kayak gitu. Nah, kita simpulkan ya di sini ya. Percepatan dan massa berbanding terbalik. Nah, sehingga jika massanya besar, otomatis percepatannya bagaimana tadi? Lebih kecil. Lebih kecil. Oke, seperti itu. Kalau kayak kita itu tadi ngedorong troli gitu kata namanya kan berarti kayak ngoyo gitu. Lebih ngoyo kalau masanya itu besar. Nah, ini karena kengoyoan tadi atau gaya dorongnya tuh sama, berarti yang menjadi lebih kecil itu adalah si percepatannya. Sebentar. Bingung nggak dari ini dulu? Perhitungan ke kesimpulannya. Berarti itu kayak anggaplah barangnya tuh ringan gitu, jadi kayak dia lebih kayak gampang dapat percepatan. Kalau berarti kayak susah gitu.
Betul. Kayak lebih kecil gitu percepatannya. Tapi ini dengan catatan gayanya sama, gitu ya. Kalau Yes. gayanya beda, yang besar gayanya digiatno, gayanya digedekno. Berarti otomatis percepatannya besar juga. Kalau yang lebih besar gayanya besar. Tapi kalau gayanya sama, berarti otomatis dia langsung berlawanan. Kayak gitu ya. Berlawanan itu artinya satunya kecil, satunya besar. Gitu. Oke? Iya. Nah, kemudian kalau yang B bagaimana untuk mencari kecepatan? Berapa rasio kecepatan F1 dan V1 dan V2? Kalau kecepatan itu kita pakai rumus apa? Ini masih pakai yang hukum Newton itu, Bu. Hukum Newton tadi apakah membahas kecepatan? Tidak sih. Yang membahas kecepatan itu materi apa? GLB atau GLBB? GLB. Ada percepatannya loh. GLBB. GLBB, betul. Bagaimana mencari percepatan dari GLBB? Gimana? Kalau GLBB itu percepatan sama dengan atau kecepatan sama dengan rumus GLBB? VT sama dengan di sini kayaknya saya ada rumus ini deh GLBB tadi. Rumus GLBB ini VT sama dengan V0 plus minus AT. Nah, ini ya. Kita gunakan plus atau min? Plus. Tapi kalau Digunakan misalnya plus, maka percepatannya bagaimana? lebih besar. Percepatannya bertambah. Nah, digunakan minus jika percepatan berkurang. Tadi bendanya dari diam atau dari bergerak? Dari diam. Nah, kalau dari diam berarti dia pakai yang plus. Nah, benda dari diam menjadi bergerak. Kalau yang minus, dia itu bendanya akan diam atau kecepatan berkurang. Jadi kalau dari diam menjadi bergerak, berarti kecepatan bertambah, dia pakai plus. Kalau yang minus, berarti dia berkurang kecepatannya atau akan diam. Kayak gitu ya. Oke, berarti kalau kita itu V0-nya 0, kan di situ tadi awalnya diam. Nah, berarti di sini langsung V0-nya 0. Berarti VT sama dengan V0 dikurangi AT. Ditambah. Kan hasilnya udah 0. Oh. Berarti kecepatan akhir sama dengan AT. Udah gitu aja. Tadi percepatannya lebih besar yang mana? Benda 1 sama benda 2? Benda 2. Benda kedua. Yang kecil ya tadi ya, yang lebih besar ya? Iya. Nah, karena nilai A2 itu lebih besar daripada nilai A1, berarti kecepatan akhirnya lebih besar yang mana kalau waktunya sama? Kan tadi delta T-nya sama. A2. Betul. Berarti yang sampai lebih dulu yang mana? A2. Oke. Bisa dipahami? Bisa. Nah, gitu ya. Ini saya lengkapi dulu. Berarti A1 sama dengan A2, sehingga di sini warna hijau deh. Nah, sehingga
V akhir benda 2. Jadi VT2 itu V akhir benda 2 itu lebih besar daripada V akhir VT dari benda 1. Seperti itu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Saya kayak bingung kalau misalnya disuruh pakai apa soalnya nggak ada angkanya. Loh iya memang nggak semuanya ada angkanya, masalahnya itu nggak apa-apa ya. Jadi sambil latihan, kalau Jadi nggak semua nggak ada angkanya, atau sambil latihan ketika tidak punya angka, seperti itu ya. iya. Oke. Ini sebenarnya udah ada pembahasannya sih. Jadi pembahasannya itu yang di bawahnya kalau nggak salah dari PDF-nya. Iya nggak sih? Nah ini pembahasannya kayak gini. Jadi A1 F per M1, A2 F per M2. Berarti A1 A2 sama ya tadi ya M2 per M1. Kan kebalikan. Nah, V sama dengan A delta T. Jadi kenapa kok tiba-tiba V sama dengan A delta T? Itu dari rumus ini tadi. Yang 0 ini tadi ya. Kemudian di sini F1 per F2 berarti sama dengan A1 per A2 berarti sama dengan M2 per M1 kayak gitu. Kemudian di sini dicariin karena M1 lebih besar dari M2, maka objek yang masanya M2 itu is ahead. Ahead itu berarti di depan. Kalau saya ini kan pakai pendekatan delta X ya. Kalau saya tadi langsung pakai pendekatan kecepatan. Kalau pendekatan kecepatan, ketika benda 2 dia kecepatan lebih besar, berarti benda 2 sampai lebih dulu. Kayak gitu ya. Ketika benda 2 kecepatannya lebih besar, kecepatannya lebih besar, maka otomatis benda 2 sampai finish terlebih dahulu, seperti itu. Gimana? Cinta, ada yang mau ditanyakan? Itu kecepatan atau percepatannya, Bu? Percepatan yang atas, kecepatan yang bawah. Oh, oke. Kan tadi kalau kecepatan ini jawaban yang A, percepatan dan massa berbanding terbalik. Kalau massanya besar, otomatis percepatannya kecil. Berarti kan tadi A2 lebih besar daripada A1. Iya. Ini kan yang A. Yang B, berapa rasio kecepatan? Berarti rasio kecepatan VT2 lebih besar daripada VT1. Kan ini kalau VT-nya itu diberi oleh A. A-nya besar, berarti otomatis VT-nya besar, gitu ya? Iya. Terus yang mana yang lebih sampai lebih dulu? Ini kedua benda mana yang lebih dulu sampai, berarti otomatis benda 2 sampai finish terlebih dahulu karena kecepatannya yang besar tadi. Seperti itu. Ini berarti jawaban C dan D ya. B dan C. B dan C. Oke, ada yang mau ditanyakan? Belum. Belum. Kita lanjut lagi di sini. Atau boleh pakai cara ini sih. Kalau pakai cara ini kan pakai delta X. Atau pakai yang hukum, bukan hukum, persamaan GLBB yang ketiga. Itu sama aja kan ya, Bu? Sama aja ini. Akhirnya M2 is ahead. Kesimpulannya di sini. Benda 2 di ahead itu apa tadi? Duluan gitu ya. Iya. Gitu. Kesimpulannya sama aja. Nah, nomor 29 di situ ada mobil balap tergelincir di luar kendali, berhasil melambat hingga 90 km per jam sebelum menabrak tembok bata. Untungnya pengemudi menggunakan sabuk pengaman dengan menggunakan nilai yang masuk akal untuk masa pengemudi dan jaraknya berhenti. Gimana sih maksudnya? Pokoknya intinya pengemudinya itu selamat lah sampai berhenti ya. Perkiraan gaya rata-rata yang diberikan kepada pengemudi oleh tali pengaman termasuk arahnya akibat efek gaya gesek pada pengemudi akibat kursi. Oke. Jadi pokoknya ini di sini intinya ada sebuah benda 90 km per jam terus ngerem.
Nah, kemudian ketika ngerem itu tadi, berapa sih kayak gaya yang dilakukan gitu loh, sampai dia akhirnya berhenti. Nah, di sini tiba-tiba kok di bagian bawah ada satuan-satuan. Nah, ini satuannya fungsinya untuk konversi. Nah, jadi ini untuk salah sih. Untuk konversi satuan. Jadi kalau satuan kecepatan itu kan meter per sekon. Nah, di sini kalau dia itu masih pakai kilometer per jam, berarti kilometer per jamnya itu dari kilometer per jam ke meter per sekon itu dijadiin kali 1000 per 360. Ini kayaknya contohnya saya salah cari deh. Kalau contoh saya kan dari meter per sekon ke jam ya. Nah, itu kebalik berarti. Kalau 1 meter sama dengan 1/1000, berarti 1 sekon 1/3000. Berarti kalau ada 1 kilometer per jam, itu dikaliin sama 1000/3600. Gitu ya. Biar jadi meter per sekon. Nah, intinya saya mau menyampaikan itu. Intinya tuh ini. Jadi harus dikonversi dulu. Jadi kalau 90 km per jam itu harus dikali 1000/3600. Kayak gitu ya. Nah, kita coba lihat ini juga ada pembahasannya. Jadi kan tadi itu kalau misalkan ini nggak ada angkanya. Jadi nggak ada angka si pengemudinya. Tapi di sini tadi keterangannya using reasonable value for the mass of the driver and the stopping distance. Berarti apa kita terserah gitu, terserah mau kasih masa berapa karena cuma reasonable value atau di sini tadi dikatakan nilai yang masuk akal gitu ya. Nah, berarti kalau di pembahasannya itu nilainya dikatakan 55 kilo untuk si masa pengemudi. Jadi di sini kok tiba-tiba muncul 55 kilo itu anggapannya 55 kilo, kemudian 90 km per jam itu setara dengan 25 meter per sekon. Lalu kita itu disuruh nyari percepatan dari si drivernya tadi. Nah, sebenarnya kita tuh bisa langsung pakai rumus F sama dengan M dikali A kayak gitu. Tapi yang buat kita nggak bisa langsung pakai ini, kita nggak punya percepatan, kita hanya punya kecepatan. Berarti kita harus cari kecepatan akhir terlebih dahulu. Kita harus cari percepatan terlebih dahulu dengan rumus GLBB yang di sini. Jadi kalau rumus GLBB kan tadi itu yang bawah ini kan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS gitu ya. Iya. Berarti kita di sini pakai minus. Kenapa kok pakai minus? Karena itunya percepatannya berkurang. betul, karena dia percepatannya berkurang atau ngerem, diperlambat pasti ya. Berarti nanti dia pakai minus. Di sini harusnya minus. Atau di sini kan udah ada minusnya gitu ya. Terus habis itu untuk delta X itu setara dengan S. Jadi S itu jarak. Nah, di sini dia pakai delta X. Dari rumus yang atas ini, yang tengah ini, menjadi rumus A sama dengan, Cinta paham nggak? Dari ini ke sini. Saya nggak pahamnya yang bagian. Oh, itu kayak Dari ini, yang saya pointer ini ke sini. Bisa dipahami nggak? Dua ini dulu, dari atas ke bawah. itu berarti A-nya tuh kayak dipindah ke kiri gitu kan. Terus habis itu kayak V kuadrat. Hah? Enggak. Bingung nggak? Perlu dibahas? Sebenarnya saya nggak bingung, saya cuman kayak bingung bagian kayak ngubah-ngubahnya gitu. Coba ya. Di sini. Bagaimana? A-nya dipindah ke Kiri. kiri. Berarti A sama dengan, tolong didiktekan atau 2A-nya semua deh. Jadi yang diubah ke kiri 2A delta X. Nah, jadi semuanya ikutan. Kan nggak bisa langsung diubah semua ya.
dia harus ikutan dulu karena perkalian, sama dengan apa, Cinta? V kuat V0 dikurangi V2. Saya mikirnya tuh kayak, kan itu kan V-nya kan di kiri, kalau dipindah ke kanan berarti dia V0-nya dipindah ke kanan. enggak, saya bingung. Gak apa, jadi 2A delta X-nya tetap di kanan ya. Yang V0-nya dipindah ke kiri gitu tah? Enggak, maksudnya yang V kuadratnya itu kalau misalnya dipindah ke kanan, bukannya harusnya dia di kanan, bukan di kiri? Atau karena dia ini iya dipindah ke kanan. berarti nanti jadinya itu V0 dikurangi V kuadrat. Oh, oke. Berarti nanti yang 2A ini dipindah ke kiri. Iya. Oke, kita coba ya. Hapus dulu. Set. Ini sama dengan V0 kuadrat min V kuadrat gitu ya? Iya. 2A delta X-nya kalau pindah ke kiri tetap plus. Minus. Oke. Terus kita cari A. Berarti A sama dengan V0 min V kuadrat per 2 min plus berarti 2A 2 delta X. Gimana? Kalau pembagian kayak gini, min plusnya ikutan atau enggak? Ikutan. Jadi kalau dia perkalian silang seperti ini, ikutan negatif. Kan kita riwah ya kalau ada negatifnya kayak gini ya? Iya. Nah, negatifnya itu dipindah ke atas. Nah, ini dipindah ke atas negatifnya. Kan boleh kalau negatif itu dari bawah langsung dipindah ke atas, itu kan boleh. Jadi 1 per min 2 itu kan sama dengan min 1 per 2, kan sama. Nah, jadi ini min V0 kuadrat. Kalau min ketemu min berarti? Plus. Ini min ketemu min berarti plus. Nah, makanya kalau yang di persamaan akhir itu, yang di sebelah kiri, dia pakainya V kuadrat min V0. Kayak gitu, Cinta. Nah, tapi kalau kayak gitu tuh sama atau beda, Bu? Nanti hasilnya. Apa? Ini kan min. Iya kan, ini kan min. Iya. Ini minnya cuma dipindah ke belakang. Kalau ada 3 min 2, hasilnya berapa? 1. Min 2 plus 3. Min 1. 1. 2 plus 3 1. 1. Berarti sama atau beda? Sama. Begitu ya. Iya. Nah, kita lanjut lagi di sini. Di sini tadi kan yang kita tahu adalah massa dan percepatan. Nah, jadi di sini massanya massanya tetap, percepatannya disubstitusi sama persamaan yang kita tahu tadi, yang ini tadi. Dimasukin ke sini. Kecepatan akhirnya 0. Kenapa kecepatan akhirnya 0? Karena dia ngerem atau udah berhenti gitu ya. Terus habis itu dia V0-nya adalah 25. Tadi yang 90 km per jam tadi loh. Iya. Oke. Terus delta X-nya kok 1? Karena tadi kan jaraknya intinya pakai jarak sendiri Bes yang kira-kira masuk akal gitu ya. Itu dikatakan 1 doang. Terus massa drivernya itu dikatakan 55. Kan di sini hasilnya pasti negatif ya. Iya. Jadi kalau negatif itu arahnya kemana? Arah seatbelt-nya, arah si apa namanya seatbelt itu apa? Seatbelt itu adalah saya ada imajinasinya nggak tuh biasanya apa? Sabuk pengaman. Nah, jadi sabuk pengamannya tuh menahannya itu berapa? Jadi kalau menahan itu artinya dia ke arah belakang. Nah, jadi minus sign indicate that the force exerted by seatbelt is opposite direction from the driver motion. Driver motion
KN ini artinya apa? Kenapa? Tadi Bu Vita nge-lag. KN, artinya KN itu apa? Kilometer Newton? Udah tahu. Masa kilometer Newton? Kilo Kilo Newton. Newton. Oke. Dari 1 kilonewton ke Newton berapa? Sebentar. Tiga ribu. Kalau 1 kilometer 1 km berapa meter? 1 km berapa meter? 1000. 1000. Oh, iya. 1000. Nge-lag lagi kah? Iya. Jadi kalau 17 kilonewton itu hasilnya berapa newton? 17.000. 17.000. Oke. Jadi nggak usah bingung ya. Kok tiba-tiba KN itu bukan kilometer newton tapi kilo newton. Oke? Oke. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari soal ini? Belum. Ya, jadi soal ini udah dikabulin ya. Permintaan kita tadi ada angkanya. Cuma angkanya buat sendiri kayak gitu. Emang bisa kayak gitu, Bu? Ini dari soalnya, requestnya gitu. Menggunakan nilai yang masuk akal. Jadi terserah kalian, maksudnya terserah siswanya, atau terserah mahasiswanya mau pakai angka berapa. Cuma di kunci ini menurut kunci segitu, kayak gitu. Tapi harusnya caranya sama. Berarti kalau misalnya angkanya beda, nggak apa-apa ya? Gak apa-apa, yang penting caranya ini sama. Ya sudah. Oke, lanjut ya. Ya. Nah, ini tadi yang 3 rumus GLBB tetap digunakan di soal selanjutnya. Jadi sebuah partikel bergerak dalam garis lurus dengan kecepatan konstan 25 meter per sekon. Tiba-tiba sebuah gaya konstan sebesar 15 Newton bekerja pada partikel tersebut berhenti pada jarak 62,5 meter. Bagaimana arah gaya dan tentukan waktu yang dibutuhkan untuk berhenti dan berapa masanya? Gimana menurut Cinta? 25 meter per sekon ini kalau di GLBB itu apa? GLBB. GLBB tadi kan ada ini VT, V0, AT, S, kayak gitu. Ini apa? Simbol apa? Variabel apa? V0. V0 atau kecepatan awal. V0. Oke. Kemudian ada 15 Newton. Berarti kalau 15 Newton itu apa? VT-nya. Newton. Oh, Newton. Gaya. Gaya itu simbolnya apa? F. F. Berarti F-nya 15 Newton. Berhenti. Berhenti itu menandakan apa? Kecepatan Akhir atau VT. Ya, VT-nya 0 meter per sekon. Berhenti pada jarak, berarti kalau jarak tadi kita bisa pakai simbol apa? AT. Jarak. Jarak itu boleh S, boleh delta X. Delta X itu yang segitiga X. 62,5 meter. Kalau kecepatan awal tadi itu kita pakainya
V itu kecepatan akhir, V0 kecepatan awal. Jadi ini boleh VT, boleh V. Atau V gitu juga boleh. Wes. Sekarang bagaimana arah gayanya? Jawaban Cinta bagaimana? Arah gayanya ke kanan atau ke kiri? Ke kiri. Kemana? Ke kiri. Kenapa kok ke kiri? Soalnya dia berhenti di jarak 6,2. Jadi kayak lebih besar gitu. Berhenti berarti mengalami percepatan atau perlambatan? Perlambatan. Perlambatan. Sehingga berarti kalau dia mengalami perlambatan, otomatis arahnya itu kayak menghambat gitu loh. Nah, jadi dia sehingga butuh gaya yang menghambat gerak. Nah, berarti kalau ada menghambat, itu arahnya pasti berlawanan, gitu ya? Iya. Gaya berlawanan dengan arah gerak benda. Kemudian, tentukan waktu yang dibutuhkan untuk berhenti. Pakai rumus yang mana? Waktu untuk berhenti 1, 2, 3. Jika yang diketahui itu tadi. Yang diketahui itu ada kecepatan awal, kecepatan akhir, jarak. Berarti yang mana? 1, 2, 3. Pakai yang mana untuk cari waktu? Yang S, yang kedua. Yang kedua, betul. Jadi di situ, percepatannya ada belum? Belum. Belum. Berarti kalau belum ada percepatannya yang ketiga. Yang ketiga. Nggak bisa juga. Ini ada Berarti percepatannya. Jadi kalau gitu harus cari percepatan terlebih dahulu. dulu. Jadi di situ kan ditanyain, tentukan waktu untuk berhenti. Bisa nggak sih cari percepatannya dulu? Ada jarak, ada... Oh, kayaknya kita pakai substitusi deh. Saya coba ya, kita lihat di pembahasannya. 2AS. Iya, di sini pakai substitusi. Jadi rumus yang pertama, yang Vx ini kecepatan akhir sama dengan V0 plus A delta T. Terus kan kita ada delta T nih, kan belum ada percepatannya. Iya. Terus kita masukin ke yang kuadrat-kuadrat ini. Kenapa kok pakai kuadrat? Iya ya, kenapa kok pakai kuadrat ya? Oh, ini jadi 2 kali masukin ada AX. Oh, dia ada pakai 2 persamaan terus dikombinasi. Tapi kayaknya nggak kayak gini juga bisa deh. Kalau misalkan kita cari yang ini dulu, VT sama dengan V0 min AT, kan ketemu A-nya nih. Iya. Terus hanya kita masukinlah dia ke rumus yang S ini, itu juga bisa. Kan tadi kata Cinta pakai rumus yang S ini ya. Iya. Kelemahannya kalau pakai rumus S, ini kan harus dikuadratin. Iya. Nah, kalau dikuadratin berarti nanti kita berurusan dengan persamaan kuadrat. Nah, daripada kita berurusan dengan persamaan kuadrat, lebih baik kita pakai yang bawahnya ini. Loh, yang bawah kan sama-sama punya kuadrat. Nah, tapi kita nggak usah berurusan dengan persamaan kuadrat, karena kan VT sama V0-nya udah diketahui. Iya. 25 sama 0. Jadi karena 25 sama 0, berarti dia bisa langsung pakai A-nya itu dari sini, langsung dimasukin ke bawah, berarti nggak usah pakai kuadrat lagi. Atau mungkin kalau yang di sini, itu di-combine. Jadi kan ini ada AX sama dengan ya? Iya. AX sama dengannya itu dimasukin ke bagian sini. Nah, jadi AX-nya ini diganti bagian bawah ini, sehingga dia 2 delta X-nya kan ke atas, terus habis itu V0 kuadratnya ini jadi cuma V0 aja. Cinta bingung nggak? Berarti kunci jawaban ini bingung nggak? Bingung waktu ngecombine-nya. Bingung waktu ngecombine-nya. Jadi kita langsung masuk ke kombinasinya aja ya. Kalau yang delta X sama delta A aman hasilnya? Delta T-nya dapat. Atau kita coba langsung angka deh. Kalau ini kan angkanya di akhir ya.
Iya. Kita coba langsung angka. Jadi di sini mungkin sambil ini ya, sambil Cinta nyaret-nyaret di buku juga. Kok nggak keluar? Sebentar. Pertama kita masuk ke rumus yang ini kan. Kecepatan akhirnya tadi berapa, Cinta? 0 ya? Iya. 0. Kecepatan awalnya? Iya, kecepatan awalnya tadi berapa? 25. 25. 25. Min, AT. AT-nya sama-sama nggak ada ya? Iya. Nah, berarti di sini kan boleh kita tulis 25 sama dengan AT. Gitu ya, boleh kan ya kayak gini? Boleh. Boleh. Terus habis itu kita masuk rumus ketiga. Tadi kan pakai rumus ketiga ini. Seret. Nah, di rumus ketiga di sini yang kita tahu adalah VT sama V0 sama. VT tadi 0 kuadrat sama dengan 25 kuadrat itu berapa, Cinta? 525. 525. 525 dikurangi S-nya tadi berapa? Jarak tempuhnya. S-nya Kayaknya 62,5 ya? Iya bukan? Iya. 62,5 dikali 2 berapa? Sebentar. 2 kali 5, 10 sama 1. 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. 125. 125, oke. Ini ada 525 dikurangi 125A. Bisa dikurangi nggak, Cinta? Yang itu yang 25 kuadrat ternyata 625. Oh, 625, oke. Berarti, dihapus dulu. Ini 125 yang tadi yang belakang ya? Iya. 125. Nah, 625 sama 125A bisa dikurangi langsung? Bisa. Satunya nggak ada A-nya. Tidak bisa. Nah, berarti bagaimana caranya? Digeser terlebih dahulu. Ini kan min nih, kita geser ke kanan, jadinya plus. Ada 125A sama dengan 625. Apakah kita bisa mencari A-nya? Ada 125A sama 125A sama dengan 625. Bagaimana cari A-nya? Itu 125-nya dibagi ke 625. Betul, hasilnya berapa? 5. 5. Satuannya? Meter per sekon kuadrat. Sekon kuadrat. Nah, terus habis itu tadi kan kita punya di persamaan 1 itu 25 sama dengan AT. Boleh kita substitusi nggak? Boleh. Boleh. Jadi A-nya itu 5. Kita substitusi ke sini. Nah, berarti 25 sama dengan 5AT. Waktunya berapa? Atau 5T ya? A-nya udah nggak ada. Berarti waktunya 5. Betul. Kalau gini paham nggak? Paham. Oke. Berarti waktunya 5 apa? Sekon ya? Ya. Nah, oke. Berarti hasilnya yang ini. Terus yang C itu nyariin apa? What is mass? Cari masanya bagaimana? Kalau A sama dengan sigma F per M, berarti M sama dengan? A dikali sigma F. Hah? M-nya tinggal dibalik aja sama A.
tinggal pilih tempat aja. Berarti F per S per per A. Iya kan ya? iya. Ini dibalik doang. F-nya berapa? 15 nggak sih tadi? 15. Iya, 15 bagi percepatannya adalah 5 hasilnya 3 3. Oke, satunya apa kalau M? kilogram. Kilogram. Oke. Ada yang mau ditanyain? Belum. Belum. Gampang pakai angka ternyata. Iya, gampang pakai angka ya ternyata ya. Jadi kalau pakai rumus itu kayaknya harus apa ya tadi? Penyesuaian gitu. Ini nomor 30. Nanti biar nggak keliru. Ini nomor 30. Ini kan file-nya udah saya share ya di link Oh, iya. di Google Class-nya. Jadi nanti bisa diakses. Harusnya bisa diakses. Gimana sih ini aksesnya? Iya, bisa diakses. Yang punya tautan bisa edit. Oke, itu. Sama nggak hasilnya? 5 sekon sama 3 kilo. Sama ya? Nah, 5 sekon sama 3 kilo. Oke. Ada yang mau ditanyain? belum. Belum, lanjut lagi. Nah, jadi di sini ada kapal tanker memiliki sebuah kapal menarik sebuah kapal dengan gaya konstan. Besarnya kenaikan kecepatan kapal selama interval 10 detik adalah 4 km per jam. Jadi di sini kalau digambarin kapal ini ketika ditarik dengan gaya F1 dengan kecepatan 4 km per jam itu bergerak selama 10 detik. Kemudian dia tuh kayak masih kurang cepet nih. Nah, jadi dia itu nambah lagi F1 sama F2. Nah, jadi di sini ada 2 jadinya si apa namanya? Si ya Pak. Si gayanya ada 2. Maaf. Jadi si gayanya itu ada 2 sehingga kecepatannya jadi 16 km per jam dalam waktu 10 detik. Nah, jadi 10 detik pertama gayanya cuma 1 nih, sehingga kecepatannya 40 km per jam. Kemudian detik kedua itu ada 2 gaya, sehingga kecepatannya jadi 16 km per jam. Terus bagaimana besaran dan perbandingannya? Maksudnya itu F1 sama F2 itu lebih besar yang mana? Kayaknya gitu deh. Kayaknya sih. Nah, kemudian di sini F1, F2 ya, F1 sama F2 itu lebih besar yang mana? Terus habis itu F1 itu berapa kalinya F2? Maunya seperti itu. Oke, dari soalnya dulu dan ilustrasi ala-alanya ada yang mau ditanyain? Berarti itu kayak pakai GLB juga. Ini pakai ya harusnya pakai GLB, GLBB, SCMA. Ini apa sih? Ini MA1, MA2 kilometer per. Oh, si. Ini kayaknya dia pakai percepatan. Ya, pakai GLBB juga. GLBB-nya rumus keberapa? Berarti kalau cari percepatan, ada kecepatan, dicari percepatan, berarti kita bisa pakai rumus yang ini gitu ya. Iya. Titik 0. Terus habis itu dia itu nggak ada kecepatan awal. Nah, kalau nggak ada kecepatan awal berarti kita anggap kecepatan awalnya adalah 0. 0. Nah, jadi di sini dianggap kecepatan awal adalah 0. Jadi kalau di Canva tadi kan kecepatannya 0, itu di mana? Kecepatan awal 0. Kayaknya tadi kita bahas deh kecepatan awal 0. Oh ini. Nah, jadi kalau kecepatan awalnya 0 berarti VT sama dengan AT. Sedangkan kalau di sini P-nya udah ada, berarti kita tinggal cari A. A-nya berarti sama dengan apa? Kalau VT sama dengan AT berarti A sama dengan A sama dengan V. per. Hah? Jadi di sini tadi kita coba kan kita pakai rumus yang ini ya tadi ya, pakai ini. Nah, terus habis itu
si ininya tadi 0 PT sama dengan plus AT. Kenapa kok plus? Karena kan kapalnya bergerak dipercepat ya. Maksudnya kecepatannya bertambah ya tadi ya? Iya. Ya, berarti VT itu sama dengan AT. Berarti kalau kita mau cari A aja. Berarti V per T? Betul. Nah, berarti di sini pakai VT per T sama dengan A. Makanya yang di pembahasan tadi kok tiba-tiba ada muncul si ini. Tiba-tiba dari F itu kok tiba-tiba F sama dengan M A per MA. A-nya ini, MA-nya ini kok tiba-tiba seperti ini. Itu karena pertama masanya dicoret. Jadi masa atas sama masa bawah ini kan sama. Baru dicoret dong. Iya. Terus A2 sama A1-nya itu diganti V per T. Ini tadi kan V per T. Nah, kenapa kok di sini tetap kilometer per jam? Karena bisa dicoret juga kilometer per jam sama kilometer per jam. Seperti itu. Jadi karena satuannya sama bisa dicoret karena dia perbandingan. Terus kok tiba-tiba negatif 1? Kira-kira kenapa kok tiba-tiba negatif 1? Kenapa sih? Oke, kita coba ya. Kenapa kok di sini tiba-tiba negatif 1? Oke, jadi di sini dia itu kalau pecahan yang sebelah kiri, pecahan sebelah kiri, itu dia bisa dipecah. Nah, jadi F1 plus F2 per F1 itu boleh kita pecah F1 per F1 kemudian ditambah F2 per F1. Boleh nggak dipecah kayak gini kalau di matematika? Boleh. Boleh. Nah, F1 per F1 itu apa? 1. 1. Nah, satunya dari situ. 1 sama dengan F2. Bukan sama dengan, salah. Ditambah F2 per F1. F2 per F1. Terus kok di situ tiba-tiba jadi min? Kita lihat sama dengannya. Tadi kan di situ A-nya udah dicoret ya? Iya. Kok A-nya? Maaf, M-nya. Salah M-nya. M-nya kenapa dicoret? Karena masanya itu sama. Jadi masa si kapalnya itu loh. Kapal pertama sebelum ditarik cuma ditarik satu gaya, sama kapal kedua ketika ditarik dua gaya kan kapalnya sama. Iya. Jadi masanya dicoret. Ini sama dengan A2 per A1. Kita itu mau cari perbandingan apa? Kita itu mau cari perbandingan gaya. Jadi bukan perbandingan kecepatan bukan perbandingan percepatan yang mau kita cari, tapi perbandingan gaya. Karena kita mau cari perbandingan gaya, sehingga di situ satunya minggir ke sebelah kiri gitu. Jadinya F2 per F1 sama dengan A2 per A1 min 1. Nah, A2 sama A1-nya itu diganti sama VT per T yang ini. Nah, jadi ini A-nya ini substitusi ya ke sini. Iya. Ke sini. Seperti itu. Kalau dia A2 berarti dia V2 per T. Tadi kebetulan waktunya tuh sama-sama 10. Berarti karena waktunya sama-sama 10 berarti dicoret sebenarnya. Jadi di sini V1 per T. Terus habis itu ini dikurangi 1. Jadi yang ini tadi, yang awalnya plus jadi min. Jadi ini kan plus. Ya ke sini jadi min. Oke. Ada yang mau ditanyakan, Cinta, kalau seperti ini? Belum. Nah, oke. Jadi ini hasilnya adalah F2 sama dengan 3F1. Itu karena di sini hasilnya 3, F1-nya dikaliin ke atas 3. Jadi kayak geser ke atas gitu aja. Jadi F2 sama dengan 3F1. Nah, gimana Cinta? Ada yang mau ditanyakan?
Terus habis itu di sini ada lagi. Nah, jadi kalau kemarin ada vektor, di sini juga ada vektor. Jadi ada vektor koordinat IJ, di mana gaya yang bekerja adalah 6I min 3J. Bekerja pada massa, benda bermassa 1,5 kilo. Temukan percepatan. Percepatan tadi kan gaya per massa, gitu ya. Iya. Massa itu skalar. Karena massa itu skalar, berarti di sini gaya Newtonnya itu dibagi skalarnya. Ini kenapa kok 4, ini kenapa kok 2, itu adalah 6 dibagi 1,5, hasilnya 4. Ini 3 dibagi 1,5, hasilnya 2. Gitu ya. Iya. Yang dibagi satu-satu. Hasil akhirnya adalah si skalar, si vektor. Kalau mau skalar berarti di akar. Di akar 4 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Itu nanti hasilnya skalar. Oke, kemudian selanjutnya di sini masih tentang skalar dan vektor. Ada benda 4 kilo. Kemudian ada 2 gaya konstan. F1-nya 2I min 3J, F2-nya 4I min 11J. Object rest at the origin at time 0. Berarti rest itu kan dia diam ketika waktu asalnya 0. Berarti kecepatan awalnya 0. Yang A, apakah percepatan objek, jadi acceleration dari objeknya itu berapa? Cari accelerationnya sama dengan rumus yang di soal sebelumnya. Tinggal F dibagi M. Bedanya, ini kan F-nya ada 1 dan 2. Berarti kita harus cari gaya total. Cara gaya total itu bagaimana tadi? F-neto. Tadi cara cari F-neto bagaimana? F1 ditambah F2. Betul, jadi tinggal 2I tambah 4I min 3J ditambah negatif 11J, gitu ya. Terus nanti baru hasil kalau udah dijumlahin sama dikurangin, tadi ditambah, dibagiin sama 4. Nah, jadi di sini ada, udah dijumlah sama dikurang, dibagi 4, berarti kita dapat percepatan. Terus yang B itu ditanyain, apa tadi? Ditanyain berapa kecepatan benda saat T sama dengan 3. Nah, kalau yang ditanyain kecepatan, berarti di sini kita bisa menggunakan apa namanya rumus ini. Nah, jadi rumus apa ya, kecepatan gitu ya. Kecepatan sama dengan kecepatan awal plus AT. Kecepatan awalnya berapa? Kecepatan awalnya itu. Jadi kecepatan awalnya 0 gitu ya. Iya. V sama dengan V0 plus AT. Ini kan dia apa dot ya, dot kan jadi langsung dikaliin. Nah, jadi kan tadi selama 3 detik nih, kecepatan akhir selama 3 detik. Berarti vektor percepatan yang atasnya tadi dikali sama 3. Nah, jadinya vektor baru di sini. Iya. Nah, kemudian di sini ditanyain lah dia si apa posisi. Nah, berarti kalau posisi kan kita pakai rumus ini ya. R sama dengan VAT sama dengan V0 plus V per 2T. Nah, rumus ini tuh dari mana? Rumus ini dari rumus GLBB yang paling bawah. Jadi turunan rumus yang atas diturunin atau digabung-gabungin gitu. Hasilnya adalah rumus yang nomor 5 ini. Nah, untuk mencari apa namanya posisi atau delta X, kita pakai rumus yang bawah ini. Nah, jadi pakai rumus yang bawah itu tadi, S-nya diganti R, sama dengan V0 plus V per 2T. V0-nya tadi kan 0, berarti di sini cuma setengah VT, gitu aja. Nah, sama tadi P-nya yang bagian atas ini, ini kayaknya tipe deh, bukan 11, harusnya yang 10,5, min 10,5. Kan 3,5 kali 3 ya, 10,5. Jadi di sini 10,5, kemudian dikaliin setengah, terus dikali 3. Jadi setengah kali 4,5, berapa hasilnya? Dikali 3, oh ternyata 6,75. Ini dibuletin jadinya 6,8. Terus setengah kali 10,5 dikali 3, hasilnya min 15,8, dibuletin jadi 16. Atau mungkin dibuletin ya, min 10,5 dibuletin jadi 11. Mungkin seperti itu.
Jadi di sini semuanya hasilnya adalah berupa vektor. Untuk soal ini ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya mau dijadikan skalar tinggal pakai yang cross ya. Akar. Pakai yang cross atau mungkin pakai yang akar aja langsung. Jadi kecepatannya di sini akar 45 kuadrat ditambah 11 kuadrat. Itu boleh. Oke. Oke. Tidak ada. Kemudian ini nanti coba dikerjakan sendiri ya Cinta ya. Nomor 1, nomor 6. Ini enak kok. Dia cuma berapa sih kecepatannya. Ini kecepatannya berapa. Anggaplah masanya sama. Ini. Jadi 4 situasi mana yang nilai percepatannya paling besar. Jadi anggaplah semua kotak ini 1 kilo semua wis. Anggaplah semua kotak 1 kilo. Jadi di sini anggap massa semua kotak 1 kilo karena nggak ada keterangannya. Jadi anggap aja 1 kilo. Nanti percepatan yang paling besar yang mana? Gitu ya. Iya. Terus kalau yang nomor 1, ini ada banyak diagram. Terus disuruh nyari komponen X, komponen Y, kemudian percepatan. Berarti komponen X, komponen Y itu bagaimana caranya, Cinta? Pakai yang F1 plus F2. Kalau X aja berarti yang 5 dikurangi 3 sama 2. 2. Yang Y aja berarti 7 dikurangi 4. Mhm. Gitu ya. Itu untuk yang komponen Y, komponen X. Terus kalau ditanyain percepatan total, nah berarti itu kamu iniin, gabungin. Jadi cara yang tadi itu pakai bisa cara yang jajar genjang. Yang kayak gimana ya jajar genjang itu tadi? Yang satu titik tangkap itu loh, kita ke atas lagi ya. Jadi yang satu titik tangkap seperti ini, nah nanti kalau ada sumbu-sumbunya kita gambarin atau mungkin bisa pakai yang gambar seperti ini. Yang ini tadi, yang E ini tadi. Gitu ya, cari bagian tengahnya lah. Oke? Iya. Terus kan di situ yang ditanyain percepatan. Berarti kalau kita punya gaya aja yang ditanya percepatan, kita bisa cari apa pakai masanya 1 kilo. Nah, jadi kan di sini ditanyain percepatan arahnya kemana. Percepatan, arah percepatan sama arah gaya itu sama atau beda? Sama. Arah gaya total atau F net itu pasti sama dengan arah percepatan. Nah, kemudian kalau mau cari nilai percepatan dari gaya total bisa dianggap masanya 1 kilo. Nah, jadi massa dianggap 1 kilo gitu aja juga boleh. Kemudian kalau yang ini untuk bantuan ketika ada sudut. Nah, bantuan ketika ada sudut itu gimana sih? Jadi misalkanlah ada yang ini. Nah, ini kan gambarnya itu ada sudut-sudutnya gitu ya. Iya. Nah, berarti kalau ada sudut-sudutnya sama seperti yang contoh soal waktu itu loh, waktu kapan ya? Yang vektor, terus habis itu ada F3Y, F3X. Masih ingat kan kita F3Y, F3X itu? Ingat tapi agak lupa. Nah, mungkin itu nanti bisa dibuka-buka lagi. Nah, nomor 5 itu pakai F3X, F3Y itu, nomor 5 ini. Terus nomor 8 pakai cara yang seperti tadi. Nah, jadi di sini ada apa vektor-vektoran, terus habis itu ditanya vektor ketiga. Jadi pakai vektor-vektor seperti yang di atas ini tadi, vektor-vektor seperti ini. Oke, itu ya. Dicoba kerjakan sebisanya aja nggak apa-apa. Nah, mau tanya yang bagaimana? Yang itu yang apa namanya yang misal nyari X aja itu berarti misal nyari Y aja itu berarti 7-nya dikurangi sama 4 gitu. Fokus ke sumbu Y aja. Ini sumbu Y-nya ada 3, berarti 3 sudut 3 gaya di sumbu Y-nya itu digabungin. Oh iya. Berarti dikurang semua aja kan, Bu? Kalau dia searah, ini kan 2 sama 4 searah. Berarti itu ditambah. Kalau Iya. yang gelaran arah baru dikurang. Kurang. Iya. Ada lagi yang mau ditanyain? Sudah.
Oke, jadi itu dulu pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.